Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih atas kehadirannya. Hmm, ini Waalaikumsalam. ini sebagian mahasiswa yang sudah saya kenal ya, sebagian besar. Tidak apa-apa. Dan dari grup yang sama. Jadi kalau misalnya dari grup yang sama ya kira-kira seperti mendengarkan saya ceramah di lab KMI aja, tidak masalah. Sosialisasi dengan prinsip demokrasi dari, oleh, dan untuk kita sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang mendaftar terus kemudian diterima atau exchange terus kemudian diterima dari grup kita ya tidak masalah karena yang penting ini kan sudah memberikan fasilitas atau sharing kepada seluruh ITS tapi jika yang mendaftar kita kan ya ada masalah ya. Nah, terima kasih atas kedatangannya. Di sini saya ingin menjelaskan atau memberikan informasi terkait dengan eh, kunjungan dari School of Energy and Environment City University of Hong Kong. Jadi di CTU itu kampus yang ada di Hong Kong, tanggal 19 Februari nanti akan mengadakan kunjungan ke FSAD. Kunjungan ke FSAD. Tujuan utamanya adalah untuk rekrutmen mahasiswa, untuk mahasiswa S3, admissionnya tahun 2026, baik Januari maupun September, atau jika sudah ada mahasiswa yang ready gitu ya, bisa mulai masuk dan diterima, bisa mulai masuk pada apa itu? Pada bulan September 2025. Jadi tergantung kesiapan mahasiswanya. Nah, sebelum tanggal 19 itu, mahasiswa yang tertarik untuk S3 itu diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Sehingga nanti dari pihak CTU maupun dari pihak kita bisa melihat portofolio dari mahasiswa kita untuk bisa kita rekomendasikan untuk interview dengan delegasi dari CTU. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa informasi terkait dengan kuliah di Hong Kong gitu ya. Mungkin Hong Kong itu bukan atau belum menjadi pilihan utama untuk studi S3 di bidang sains teknologi, tapi apakah kurang oke gitu? Saya rasa juga tidak, karena mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan pula. Toh saya dulu juga lulus dari sekolah yang sama, School of Energy and Environment. Sekolah itu kalau seperti di ITS itu sama seperti fakultas, fakultas gitu ya. Tapi langsung prodi. Jadi misalnya ada ITS, Fakultas FSAD, itu kan ada kimia, fisika, matematika, biologi, dan aktuaria, statistika. Nah, itu kalau di sana fa- ITS atau CTU di bawahnya langsung ada sekolah, sekolah energi dan lingkungan. Kenapa sekolah energi dan lingkungan? Karena bidangnya spesifik untuk energi dan lingkungan saja gitu. Sekarang saya pengen share screen dulu ya, share screen. Nanti ini jika ada pertanyaan boleh langsung atau nanti selanjutnya, tapi setidaknya berbagi informasi saja dulu lah. Hmm, jadi ini Jumat 24 ini information session gitu ya. Jadi sesi informasi terkait dengan kegiatan atau agenda kunjungan dari SEE, kita panggilnya SEE gitu aja, School of Energy and Environment, ke City University CTU, ke FSAD ITS. Nah, sebenarnya mungkin perlu informasi dulu nih, atau saya perlu perkenalkan dulu Hong Kong gitu ya. Hong Kong itu apa dan di mana? Terus dia itu posisinya seperti apa? Kadang ada orang yang berpikir Hong Kong itu Cina ya gitu, atau bukan? Apa bedanya dengan Taiwan? Kalau dari lokasinya, kalau misalnya kalian pengen lihat atau yang belum tahu gitu ya, itu sebenarnya Hong Kong itu tidak terlalu jauh dari Indonesia. Kalau misalnya di sini bisa lihat kursor saya pandai ya, Surabaya itu di sini, maka ya sudah lurus saja ke utara, maka akan sampai ke Hong Kong. Hong Kong ini biasanya
merupakan tempat transit sebelum kita ke negara-negara lain biasanya. Airportnya sangat besar memang. Hong Kong Airport, HKIA. Misalnya ke Jepang, setelah ini mungkin kan setelah ini lanjut ke Jepang atau ke manapun. Jadi biasanya adalah lokasi transit Hong Kong. Terdapat penerbangan internasional dari sana. Terdapat penerbangan internasional langsung dari Surabaya kira-kira 44 jam 50 menit atau 5 jam dari Surabaya. Ada direct flight-nya juga pakai KT. Atau yang lebih lama tidak direct flight ada banyak sekali Singapore Airlines itu juga ada. Terus kemudian sekarang yang biasanya orang tanyakan, apakah Hong Kong itu sama dengan Cina? Apakah kebijakan yang ada di Cina bagi masyarakat Cina itu sama berlaku di Hong Kong? Di sini saya tuliskan Tiongkok dan Hong Kong gitu ya. Apakah sama? Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama gimana? Hong Kong dan Cina itu satu negara. Tadi kan kalau kita lihat di sini, ini kan Cina, besar segini nih ya. Hong Kong itu cuma di pojokan sini, kecil sekali. Dia satu negara tapi dua sistem. Negaranya sama, Hong Kong, nama resminya itu Hong Kong SAR, Special Administration Region, daerah administrasi khusus Hong Kong. Jadi dia merupakan bagian dari negara Cina, tapi sistemnya berbeda dari Cina. Sistemnya gimana? Kalau di Cina itu kan sistem komunis, terus single partai, partai komunis. Kalau di Hongkong berbeda, sistemnya demokratis. Terus kemudian kebijakan yang berlaku umum di Cina itu tidak berlaku di Hongkong. Eh, Efek atau yang bisa kita rasakan umumnya di Hongkong itu kehidupannya lebih bebas atau ya mungkin di Cina juga bisa ya, tapi lebih internasional daripada di Cina. Nah, sehingga kalau misalnya di Cina itu kita tidak bisa mengakses Instagram, WhatsApp, YouTube, maka di Hong Kong masih. Ini semacam kota internasional. Kalau di ASEAN itu semacam Singapura gitu. Jadi memang di Hong Kong ini kalau mereka membandingkan diri, perbandingan mereka ya dengan Singapura. Lebih maju mana? Wah, Hong Kong atau Singapura, Hong Kong atau Singapura, begitu. Nah, kalau di Hong Kong sendiri, ini sekedar informasi awal saja. Kalau Hong Kong itu kalau kita sebut Hong Kong, oh asumsinya itu sebesar ini, seluruh area Hong Kong. Tapi pada dasarnya Hong Kong itu pulau ini saja yang berwarna ungu. Itu namanya Pulau Hong Kong. Kalau kemarin Pulau Hong Kong. Nah, terus kemudian ada di lautan di antara Pulau Hong Kong dengan Kowloon ini area ini dinamakan Victoria. Jadi Victoria Harbor itu ya di area sini mengelilingi perairan-perairan di sini. Jadi ketika dulu Rima dan Irma kita ke Hong Kong itu sebenarnya kita ke dua area. Yang pertama kalau di Kowloon, City U itu ada di Kowloon, area yang namanya Kowloon. Sementara pulaunya sendiri itu namanya Pulau Hong Kong. Jadi yang gedung-gedung yang sangat tinggi-tinggi landmark itu banyak juga di Pulau Hong Kong. Sentral itu di Pulau Hong Kong. Daerah di sebelah Pulau Hong Kong itu adalah Kowloon namanya. Nah, daerah di luar pusat utama Kowloon itu namanya New Territories. Tapi semuanya biasanya disebut Hong Kong. Kalau apa namanya eh, pesawat terbang atau bandaranya ada di sini, Pulau Lantau. Apa itu? Hmm, yang ada Miki-Miki itu loh. Itu juga di Lantau ini. Luasnya sekitar dua kali kota Jakarta. Jadi sebenarnya tidak terlalu luas. Ini satu hari menjelajahi Hong Kong saja sudah lumayan cukup ini. Dan transportasinya juga bagus sih. Nah, ya kalau gambarannya juga seperti ini. Kalian tidak perlu terlalu bingung ketika hidup di Hong Kong misalnya. Karena ya kalau kota besar ya gedung tinggi wajar lah. Terus kemudian pasar-pasar khas Cina itu juga ada. Tapi tidak perlu khawatir karena di sana
untuk umat Muslim sudah mudah untuk ditemui, termasuk relatif mudah untuk menemui tempat ibadah masjid. Karena di Kowloon itu ada masjid besar yang dari CTU kira-kira hanya 15 menit menggunakan MTR. Ketika kangen masakan Indonesia pun, dimanapun juga banyak toko-toko Indonesia. Harganya untuk kelas harga Hong Kong itu murah, sangat murah untuk toko-toko Indonesia, mie dan sebagainya. Tapi restoran Indonesia pun juga ada, bahkan tapi harganya agak mahal. Tapi kalau pengen beli yang murah, kadang ini nih, mbak-mbak di TK, mbak-mbak ini pekerja migran Indonesia itu biasanya jualan masakan Indonesia hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi gampang lah untuk bisa hidup di Hong Kong. Kita tidak perlu bisa bahasa Mandarin atau bahasa Kanton untuk bisa hidup di Hong Kong. Bahasa Inggris saja sudah cukup. Karena orang-orang Hong Kong cukup familiar atau sangat familiar dengan orang asing. Hal ini mungkin agak berbeda dengan misalnya kita di daerah-daerah pinggiran atau di daerah-daerah yang Jepang kayak gitu ya. Itu kan jarang yang bisa berbahasa Inggris kalau dan atau pedalaman Cina gitu. Kalau di sini kita berbahasa Inggris mereka sudah paham dan sudah terbiasa dengan turis-turis asing sehingga cukup ramah dengan orang asing. Nah, kemudian, apa sih City University of Hong Kong? Siapa sih kampus ini? Apa sih kampus ini? Nah, kalau ITS itu kan kadang ada landmarknya ya. Kalau CityU itu landmarknya seperti ini. Areanya kecil, tapi gedungnya tinggi-tinggi. Kenapa? Ya karena kalau tidak tinggi, nggak cukup ruangnya. Ini adalah gedung utama CityU yang baru dibangun, selesai dibangun, dan ini adalah entrance utama. Jadi di depan CityU itu, pintu masuk utama CityU itu ada mall, mall besar. Namanya Festival Walk. Kemarin Rima dan Irma sudah ke sini ya lewat sini. Nah, ini fotonya waktu kita berkunjung ke Hong Kong kemarin pada bulan Februari ya, waktu ORM. Masih musim dingin ya. Nah, jadi kalau kita masuk ya biasanya lewat seperti ini. Kalau dilihat dari ranking di dunia, Hong Kong itu menempati posisi 6 kampus di ranking QS World University Ranking urutan ke-62. Urutan ke-62. ITS berapa? ITS 585. UNER 308 kalau tidak salah. Nah, ini 62 kalau di Hong Kong. Jadi cukup jauh dengan di ITS sebenarnya. Tapi ya justru bagus bagi kita kalau misalnya kita studi di kampus yang peringkat 100 besar di dunia gitu ya. Kalau di THE 4 untuk Young University Rankings, Asian University Rankings di Asia itu 115, kita di atas 100. Terus kemudian ya ada beberapa ranking. Poinnya adalah kalau misalnya kita menjalankan studi di Hong Kong, setidaknya kita bisa men- mengalami bagaimana sih atmosfer dan fenomena atau kondisi studi di universitas 100 peringkat 100 dunia gitu ya. Lalu ada pertanyaan, di tadi kan CityU kampusnya. Lalu apa sih School of Energy and Environment City University of Hong Kong? Jadi apa sih jurusan ini? Kenapa kok namanya seperti ini? Nah, di sini School of Energy and Environment itu adalah sekolah atau mungkin di sini seperti fakultas gitu ya. Kalau misalnya di ITS itu ada sekolah enggak kira-kira? Ada enggak Novarida? Ada Pak. Sekolah apa? TKITS. Bukan itu ya. Sekolah manajemen teknologi itu loh. Sekolah manajemen teknologi. Nah, sekolah interdisipliner manajemen teknologi SIMT, yaitu sama. Ini School of Energy Environment. Sekolah ini ya cukup bagus ya. Berada di posisi ke-9 di dunia menurut Shanghai Ranking Global dalam ilmu energi dan ilmu dan teknik dan engineering energi. Ah, lanjut wis. Sekolah ini ya ini SDM-nya saja lah.
Ada kalau di sana profesor itu bertahap-tahap, ada 7 chair profesor, profesor utama ada 4 profesor, associate profesornya 10, asisten profesor 12, research assistant profesor, ada profesor dan yang lainnya. Lanjutlah nanti-nanti. Nah, terus kalau profesor-profesornya banyak yang kalau di ITS ada 4 dosen yang masuk ke dalam top 2% world most highly cited scientist. Kalau di SEE satu sekolah saja itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi dalam satu sekolah ada 20 staff yang tercatat sebagai top 2% world most highly cited scientist. Kalau di ITS 4 ya, Pak Adi salah satunya, Pak Adi Setio, terus kemudian Pak Rianarto, yang dua saya lupa. Nah, di sana ada 3 bidang utama. Di sana terdapat 3 bidang utama. Yang pertama, di SEE CTU terdapat 3 bidang utama. Yang pertama adalah bidang energi. Bidang energi. Jadi di SEE itu ada 3 stream. Atau kalau misalnya di Departemen Kimia mungkin ada bidang, ada 5 lab gitu ya. Ini ada 3 stream utama. Stream anorganik, organik gitu. Kalau ini ada 3 stream. Yang pertama stream energi. Dia menekankan, bidang ini menekankan pada konversi and generation. Terus kemudian, jadi konversi dan generasi energi atau menghasilkan energi. Yang kedua, efisiensi energi. Conversion, generation, dan efisiensi dan energi. Kemudian kalau misalnya yang kedua, stream yang kedua itu stream lingkungan. Jadi tadi energi, yang kedua lingkungan. Lingkungan ini ada ada yang fokus, yakni atmosferik dan climate. Jadi climate itu iklim ya, iklim dan atmosfer serta water and waste. Water and waste itu jadi pengolahan air. Jadi mereka kuat di pengolahan air memang untuk ilmu lingkungan. Kalau energi ini banyak mulai dari energi surya, hidrogen, dan sebagainya. Kalau environment, atmosfer, dan cuaca, sehingga di sini sebenarnya orang-orang yang bekerja di bidang statistika bisa masuk karena ketika saya kuliah di CTU, salah satu mata kuliah utamanya itu yang perlu saya ambil adalah Data Analytics for Environment Application. Jadi, analitika data untuk aplikasi lingkungan, waste, water, and waste. Terus kemudian yang ketiga, ada bidang sustainability. Sustainability ini adalah bidang keberlanjutan, terdiri dari bidang sustainability dan policy. Jadi kebijakan ramah lingkungan itu juga masuk ke dalam SEE. Sehingga kalau di ITS itu ada program studi pembangunan, itu sebenarnya bisa masuk SEE. Di stream mana? Sustainability. Sustainability and policy. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah bagaimana membuat kebijakan tersebut untuk menjadi background bagi ramah lingkungan, misalnya seperti itu. Kalau saya dulu di mana? Kira-kira di energi. Saya dulu di stream energi. Nanti apa sih Pak yang membedakan antara ketiga stream ini? Yang pertama adalah topik penelitian, terus kemudian yang kedua mata kuliah yang harus diambil untuk menyelesaikan studi. Nah, kalau energi ini topiknya apa saja? Topiknya mulai dari solar energy conversion, ultra clean fuels, waste to energy, energy storage, air purification, water remediation, oh campur-campur lah, policy and sustainable technology and climate science. Nah, ini ada beberapa labnya. Terus kemudian kalau environment ini masuk apa? Climate diagnosis and tropical cyclone predictions. Jadi ini pokoknya tentang iklim-iklim, dampak perubahan iklim, terus kemudian aerosols and air pollutions. Jadi terkait dengan polusi udara dan aerosol. Kenapa aerosol? Ya kalau di atmosfer apa namanya apa zat-zat kimia atau air itu kan berada dalam bentuk cairan aerosol terdispersi dalam udara gitu. Makanya dia mempelajari tentang aerosol and pollution. Terus water environment technologies ini termasuk juga proses pengolahan air advance biasanya ya saya tahu
termasuk juga dengan penggunaan membran yang lebih, ya, membran seingat saya, ya, penggunaan membran, terus environmental economics and policies, jadi polisi. Kalau sustainability ya energy efficient buildings, jadi bangunan yang energi efisien, health built environment, smart transportation, assessment of policy and sustainable development. Jadi memang di sana oh ada orang yang meneliti tentang cat yang ramah lingkungan, itu bisa masuk sustainability misalnya. Nah, kalau ini adalah beberapa staffnya, nanti tidak semuanya saya tunjukkan, bisa dicek sendiri di website jika tertarik. Jadi dosen apa? Kalau saya mau apply dosen apa sih ya? Kalau ini di bidang conversion dan energi, ini ada beberapa dosen. Ada beberapa dosen yang saya kenal baik dan saya ingat. Misalnya ini ada Profesor Fatwa Abdi. Beliau merupakan orang Indonesia yang ada di CTU, ya, diaspora. Saya kenal baik dengan beliau dan beberapa kali sudah TTS. Bidangnya adalah tentang elektrokimia, water splitting, solar driven waste polarizations. Pokoknya terkait dengan energi terbarukan menggunakan solar energi. Solar energi itu energi surya ya. Kalau Pak Samsu ini saya dulu juga pernah menjadi asisten TA dan beliau juga merupakan salah satu penguji saya. Dia bekerja di bidang elektrokimia, fotoelektrokimia, dan sebagainya. Nah, ada juga nih yang merapat-merapat misalnya dengan topik di Departemen Kimia, Profesor Jin Sang. Beliau bekerja di bidang material berpori, pemisahan gas, pemisahan gas, zeolite, MOF, COF, alatnya sudah lengkap beliau. Jadi mungkin mahasiswanya Bu Ratna kalau misalnya pengen postdoc atau pengen cari S3 sangat cocok untuk di bidang ini. Bu Ratna atau Bu Nurul karena misalnya yang masih bekerja di bidang CO2 storage. Yang lainnya juga ada. Kalau yang pengen bekerja di bidang komputasi ada Profesor Patrick Seat. Yang lainnya bisa dibaca di websitenya yang nanti saya sampaikan. Eh, yang lainnya juga. Kalau misalnya di sini ada juga riset tentang environment, kalau environment ini lebih menekankan ke atmosfer dan iklim. Nah, kalau atmosfer dan iklim ini di sini ada apa ini Profesor Jung Eun Chu dari Korea. Orangnya seperti orang-orang di selebritis Korea ya, berbeda dengan yang lainnya. Ya, lihat aja sih Korea. Terus kemudian ini ada topik-topik yang lain. Bahkan beberapa topik satu dosen itu bisa mengampu beberapa bidang, gitu. Nah, terkait dengan apa namanya terkait dengan staff atau topik riset dari tab dosen, misalnya tertarik itu bisa melihat di sini https://itsid.staff karena memang staff di situ sana. Nah, setelah itu kita tahu dalam visit to FSAD ITS ini apa sih yang menjadi tujuan? Visitnya akan dilakukan tanggal aduh 19 Januari 2000 salah Februari saja Februari 2024. Lalu tujuannya apa? Jadi sebenarnya tujuannya itu mereka ke Indonesia itu ada tiga tujuan. Maksudnya tiga tujuan tempat dan tiga tujuan poin. Yang pertama, melakukan rekrutmen potensial PhD candidate kandidat. Jadi ada dengan menggunakan beasiswa, beasiswanya mana? HKPFS Hong Kong, pokoknya beasiswa Hong Kong. Ini semacam LPDP-nya Hong Kong. Beasiswanya sangat tinggi, 25.000 Hong Kong dolar per bulan, sekitar 50 juta per bulan. Atau PhD studentship, ini yang dari kampusnya sekitar 18.500 per bulan atau 37 juta. Semuanya sudah aman untuk tinggal. Tinggal nabungnya ya lebih banyak yang HKPFS gitu ya. Mereka menuju, jadi delegasi SE ini menuju tiga universitas yang yakni ITS, UNER, dan UI. Tanggal 19 akan mengunjungi ITS, 20 akan ke UNER,
21 Februari akan ke UI. Jadi full kegiatannya. Nah, tujuannya ya untuk bisa mendapatkan melakukan diskusi dengan apa namanya interview jika ada yang tertarik untuk studi lanjut S3 di Hong Kong, di CTU, SEE CTU. Ya, cum laude persyaratannya ini biasa ya, cum laude dan sebagainya. Baik bagi mahasiswa maupun bahkan dosen yang belum PhD itu bisa mendaftar. Tentu saja kalau cum laude itu biasa persyaratan standar untuk beasiswa kadang ya, S1-nya. Terus yang kedua, selain rekrutmen mahasiswa, calon mahasiswa juga untuk menginisiasi kolaborasi riset dengan universitas tujuan sehingga spesifik. Makanya di sini langsung spesifik head to head. Dosennya penelitian apa di Hong Kong, di ITS kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan gitu. Terus kemudian mempromosikan SEE-CTU ke Indonesia. Sudah. Siapa yang akan datang? Yang akan datang yang menjadi delegasi ke sini nanti adalah Profesor Kenneth May Ye Leung. Itu dari ini deannya ini, dekannya. Bidangnya Environment dan Sustainability. Ada juga Edwin Stowe. Ini associate atau wakil, itu di bidang energi. Pak Fatwa, itu juga di bidang energi. Dan Theodora Nah, Environment. Bu Theodora ini kalau tidak salah dari orang Singapura sebenarnya. Beliau bekerja di bidang uh, climate, iklim, atmosfer. Edwin Cho ini membuat bekerja di bidang energi, khususnya membuat gedung yang ramah lingkungan atau cat yang bisa menghalangi panas atau menghalangi panas dari luar masuk. Kalau misalnya musim panas gitu kan, Hongkong sangat panas gitu ya. Nah, lalu agendanya apa? Agendanya sebenarnya langsung saja sih. Jadi kegiatan kegiatan di ITS pada tanggal 19 itu dilakukan mulai jam 9. Jadi jam 9. Terus kemudian diawali dengan opening serta lanjut dengan presentasi perkenalan SEE CTU. Ini dilakukan oleh Dean dan kemudian selanjutnya jadi mungkin cuma sekedar 15 menit. Terus kemudian rekrutmen PhD rekrutmennya itu sebenarnya juga belum SEE PhD Recruitment Presentation. Jadi ini presentasi tentang rekrutmen. Jadi apa sih pres rekrutmen itu apa dan sebagainya, mungkin persyaratannya, lalu tindak lanjutnya, Q&A, break, lalu kemudian jam 10.30, jadi kira-kira 1,5 jam untuk sesi perkenalan dan sosialisasi tentang SEE. Nanti jam 10 sampai 10.30 break, coffee break biasa ya, 10.30 sampai 12 maka on-site interview. Jadi targetnya sebenarnya hanya ada lima mahasiswa yang akan diinterview. 5 mahasiswa yang akan diinterview, calon mahasiswa yang akan diinterview. Dosen mau mau jika S3 ya bolehlah monggo ikut interview. Misalnya mungkin dosen yang masih S2 pengen melanjutkan S3, ini merupakan kesempatan yang bagus menurut saya karena beasiswanya pun dari sana langsung tidak perlu terlalu lama menunggu gitu ya. Terus 12-14 saat ITS, pelaksanaannya di mana sih? Semuanya ini dilaksanakan sementara waktu di Departemen Kimia. Mungkin nanti akan bisa berubah di tempat lain di FSAD, tapi mungkin pasti di area-area FSAD. Terus kemudian 14 sampai 16 kita 2 jam itu adalah research, collaboration, presentation, and discussion. Jadi di sini nanti sesi mahasiswa adalah sesi pertama, mulai dari jam 9 sampai jam 12. Itu adalah sesi mahasiswa. Lalu 14 sampai 16 itu adalah sesi mahasiswa dan dosen. Jadi di sini nanti dosen-dosen dari CTU akan mempresentasikan topik penelitian di CTU, topik penelitian mereka, dan diharapkan dari ITS juga ada yang mungkin tertarik itu mempresentasikan topik penelitiannya sehingga bisa match apa nih yang bisa kita kolaborasikan atau kerjasamakan, termasuk joint supervision, joint research, joint publication gitu. Kalau saya sih itu sudah ngecek-ngecek ya sudah mulai dengan Pak Fatwa itu ya. Yang lainnya mungkin bisa menginisiasi. 16-17 visit to the select labs and facilities in ITS tentatif. Jadi ini visit laboratorium ya kalau misalnya di FSAD tidak
Mungkin nanti akan dibantu Bu Dekan, Bu Dewi terkait dengan lab mana yang mau dikunjungi. Jika tidak, maka ya mengunjungi laboratorium yang ada di kimia. Kita sih siap-siap saja. Lalu kemudian jam 18 sampai 20 ini khusus untuk staff dan undangan dinner with ATS faculty member. Mungkin bagi mahasiswa yang benar-benar semangat atau pengen ikut dan kemudian sangat tertarik itu mungkin kita bisa undang juga ke sini untuk bisa melakukan pendekatan dan apa namanya diskusi lebih lanjut dengan potensial profesornya yang ada di SEE CTU. Nah, jadi nanti kegiatannya adalah ya key activitiesnya ya PSD recruitment and presentation. Jadi di awal-awal itu ada presentasi, lalu kemudian on-site interview dipimpin oleh Theo tadi Bu Theodorana, kemudian research collaboration, Edwin present SEC topik 30 menit, kemudian dipresentasikan dari host university atau dari kimia. Nah, kemudian ini admission requirements. Persyaratannya apa sih gitu? Sebenarnya persyaratannya itu banyak untuk masuk. Tapi di sini karena ini jalur khusus gitu ya, mudah. Jadi cukup ini aja. Entrance requirements. Hold a bachelor's degree with first class honor or equivalent from recognized university. ITS jelas recognized gitu ya. Jadi mahasiswa S2, alumni atau mahasiswa S2 sekarang bisa daftar. Kelas first class honors itu gimana? Kalau di ITS kita terjemahkan cum laude gitu ya. IP-nya di atas 3,5. Yang kedua, hold master degree or equivalent from recognized university. Jadi, mahasiswa yang sudah lulus S2 mau cari S3 juga bisa daftar. Bahkan sebenarnya, current bachelor students, mahasiswa S1 yang saat ini berada pada tahun ketiga atau tahun keempat, itu bisa mendaftar. Kenapa? Karena nanti bisa lanjut langsung S3 di CTU tanpa S2. Skemanya sama, ya ini PMDSU, tapi PMDSU-nya Hong Kong gitu ya. Lupa saya belum lulus, saya lulusnya masih tahun 2026, bahkan misalnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena admission untuk masuk ini masih 2026. Biasanya ada 2 kali admission sepanjang tahun sih, tapi biasanya Januari atau September. Nah, 2026 Januari atau September 2026. Jadi masih ada waktu. Yang lulus September pun juga bisa daftar, yang lulus tahun 2026 pun masih bisa daftar. Jadi kalau misalnya kalian mikir, wah Pak saya masih mau menikmati hidup di Indonesia karena saya cinta Indonesia, tidak apa-apa. 1 tahun menikmati di sini dulu sebelum berangkat S3 di sana gitu. Terus kemudian untuk ini, untuk mengikuti interview, perlu apply dulu, perlu apply, perlu daftar. Nah, daftarnya di mana? Daftarnya itu melalui link yang sudah disediakan di leaflet SEE gitu ya, bukan untuk yang pendaftaran. Jadi link SEE. Lalu syarat syarat untuk pendaftaran di link itu apa? Di sini saya ringkaskan. Hanya ini sebenarnya. Yang pertama perlu CV, terus kemudian motivation letter, ini kan standar ya. Terus academic transcript of undergraduate and postgraduate studies. Nah, jadi transkrip akademik bagi yang belum lulus tadi semester 3 semester 4 ya sudah transkrip dari SIP akademik tadi, tapi perlu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Terus kemudian di sini apa Pak maksudnya? The descriptions page showing the grading system should be included. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita mensubmitkan transkrip ini, maka di lembar kedua kita perlu menambahkan form nilai. Misalnya gini loh, coba lihat di panduan akademik ITS. Di panduan akademik ITS itu kan ada nilai 86 sampai 100 A, gitu kan ya. 76 sampai 85 AB, gitu kan ya. 70 sampai 74 B, gitu misalnya. Itu yang ada di SIM akademik itu perlu ditampilkan di panduan itu ditampilkan sehingga ketika orang sana menilai loh ini nilainya A, risknya berapa sih? Ya dilihat dari panduan grading system itu tadi. Terus kemudian yang kedua,
academic certificate of undergraduate or postgraduate studies if already. Bagi yang sudah lulus S1 atau sudah lulus S2, jadi yang sudah lulus S1 misalnya Rima, Farida, yang sudah lulus S2 Irma, misalnya gitu ya. Ya, ijazahnya dilampirkan. Yang ketiga, official score report English language proficiency test if already available. Nilai TOEFL boleh atau nilai IELTS jika sudah ada. Jika belum ada, tidak dimasukkan tidak apa-apa. Nanti kalau memang oke dan diterima akan diberikan LOE kondisional. LOE kondisional. Jadi LOE bersyarat. Bersyarat untuk harus melengkapi persyaratan bahasa Inggrisnya. Karena kalau sudah biasanya akan langsung diterima. Kenapa? Karena beasiswanya kan dari Hong Kong, dari CTU-nya. Terus kemudian other documents which the applicant would like to bring to attend the unit. Misalnya, kalau kalian, wah saya punya sertifikat apa ya, keahlian atau apa, kompetensi, prestasi, ya sudah masukkan saja. Atau paper, list of publications, paper itu bisa dimasukkan. Jadi cukup itu, ringkas. Gampang ini sebenarnya. CV, motivation letter, transkrip, terus kemudian bahasa Inggris kalau ada, kalau tidak ada ya tunggu dulu, nggak apa-apa, karena nanti ada LOE unconditional. Terus yang keenam, apa itu? Dokumen. Kalau ada publikasi, publikasi, walaupun nama kedua atau nama seberapa gitu nggak masalah. Ada menang apa, prestasi apa, masukkan. Tambahan, all documents should be in PDF format. Jadi semuanya harus dalam PDF. The file should not be password protected. Jadi jangan di password gitu ya. Siapa yang akan lihat kalau di password tidak bisa. Maximum size, ukuran maksimum masing-masing 1,5 megabyte dan total size tidak lebih dari 50 megabyte. Jadi ya kalau kebanyakan ya tolong ya di apa itu kompres. Certificates, transcripts, and all other supporting documents submitted written in language other than English should be accompanied by the official certified translation in English. Jadi kalau misalnya transkrip tadi atau bahasa atau ijazahnya masih dalam bahasa Indonesia itu perlu diterjemahkan. Jadi kalau yang sudah di ITS yang sudah kan sudah ada di bahasa gitu ya, ya sudah itu aja langsung. Kalau yang transkrip mahasiswa S3 itu kan belum diterjemahkan, maka ya perlu diterjemahkan dulu. Minta bantuan itu loh. Bisa meminta bantuan penerjemah di UPT Bahasa, bayar seberapa gitu sepertinya. Nah, untuk bisa interview, application deadline-nya 4 Februari 2025, 1 minggu lagi. Tapi nanti ini deadline. Ini saya tidak janji ya. Tapi kalau misalnya setelah itu masih ada yang mau daftar gitu, kan masih tanggal 19. Mohon menghubungi saya secara langsung. Misalnya, wah Pak, saya telat nih. Sudah tanggal 5, tanggal 10 gitu. Bisa kan daftar? Saya usahakan untuk tidak ditolak. Daftarnya via via tidak tahu, pokoknya silakan menghubungi saya. Jadi di sini di leaflet CTU itu sudah ada. Nah, sekarang beasiswanya seberapa? Bisa dilihat di website CTU sebenarnya, tapi mungkin seperti ini. Tahun 2024-2025 academic years, studentship basic rate. Jadi beasiswa standar CTU itu adalah 18.700 per month. Satu Hong Kong HK dolar, HKD, Hong Kong dolar Hong Kong. Satu Hong Kong dolar itu 2.000. Jadi makanya kira-kira satu semester itu, ini dari pengalaman dan bagi-bagi ya, informasi dari website ya, 37 juta 1 bulan. Wah besar Pak, biaya hidup di sana juga besar. Terus kemudian yang kedua, tapi untuk mendapatkan beasiswa ini biasanya akan dapat syarat ini. Kalau kita dapat beasiswa dari sana, menurut saya wajar sih. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa biasanya disyaratkan untuk menjadi TA. TA itu apa? Teaching assistant, asisten dosen gitu loh. Di mata kuliah tertentu yang jumlahnya tidak lebih dari 10 jam per minggu.
Jadi cuma sebentar, mungkin cuma satu mata kuliah per minggu. Tidak seperti di Indonesia, di kita banyak ya. Tidak, cuma satu mata kuliah per minggu biasanya. Of teaching or research support the thesis. Jadi teaching atau research support the thesis. Misalnya apa teaching? Biasanya kalau saya sih pengalamannya grading. Grading itu ngoreksi, terus kemudian jaga ujian, terus kemudian kadang buat kalau di sana kuliah itu lebih telaten gitu ya. Dosen ngajar, mahasiswa disuruh nyatet ada soal, mahasiswa disuruh ngerjakan gitu biasanya soal yang dikerjakan mahasiswa itu tergantung dosennya difoto oleh asisten dosen, terus kemudian jawabannya itu akan di-compile, nanti dikirimkan ke mahasiswa untuk belajar di rumah gitu. Tugas-tugas kita ya semacam itu. Jadi beasiswa tadi kalau kita lihat, cukupkah 18.700 untuk hidup di Hong Kong? Untuk hidup satu orang saya rasa cukup nyaman bahkan. Sekedar informasi kalau misalnya kita lihat secara garis besar gitu ya. Jadi beasiswa itu 18.700. Semua dalam Hong Kong dolar. Tapi setiap bulan itu kita harus membayar SPP. Jadi beasiswa itu dipotong SPP. 3.508 Hong Kong dolar. Jadi pengeluaran pertama setiap bulan kita jelas perlu bayar SPP. Terus kemudian yang kedua perlu bayar apartemen. Apartemen itu termasuk baik apartemen di luar kampus atau apartemen di dalam kampus. Asrama, bagus, nyaman. Kira-kira 5.000 itu sudah nyaman. 5.000 HKD. Kalau apartemen di sana itu sudah dilengkapi dengan biasanya mesti ada sudah apartemen itu kan satu ruang, satu rumah, ada 4 kamar gitu bayangkan ya kayak kontrakan gitu loh. Nanti di sana ada common room. Common room itu ada kulkasnya sudah disediakan, microwave sudah disediakan, kompor sudah disediakan gitu. Biaya hidup kira-kira ini tergantung hedon apa enggak ya. 3.500 Hong Kong dolar itu sudah cukup. Jadi sekitar 3.500 sampai 4.500. 4.500 itu sudah wah-wah itu. Farida bisa beli bedak setiap bulan, skincarean sampai tebal sekali untuk 4.500 Hong Kong dolar itu. Kalau bayangkan saja ya, kalau di sini kita beli baju di Uniqlo itu mahal gitu. Sementara di sana kalau ke Uniqlo, S&M itu kelas mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa Hong Kong itu kalau misalnya beli ya, ada beli di Uniqlo aja di Hong Kong. Saya dulu juga gitu, cari yang murah-murah di Uniqlo, S&M, banyaklah G1000 gitu. Dan belinya gampang. Pulang sekolah kan di depan langsung hotel, langsung mall. Ya belinya langsung di depannya itu. Kalau ada diskon langsung, kalau pas frustasi capek gitu, siang-siang ngelap langsung ke mall di depan, beli KFC atau McD, terus mampir Uniqlo beli, terus pulang. Nah, kalau misalnya di seperti salah deh, salah ketik nih. Bentar ya. Bisa lihat PPT saya dah ya? Oh, belum ya? Jadi, babalasan. Jadi, eh, kalau kita totalkan ini kira-kira ya 12.000 Hong Kong dolar gitu ya. Jadi masih sisa kira-kira 6.000 atau 5.000. Itu yang bisa ditabung. Kalau beasiswanya tadi, beasiswa kampus 6.000 kalikan 2.000 kira-kira ya 10 sampai 12 juta rupiah. Sehingga kenapa saya bilangkan seperti ini? Ya, kalau misalnya ada pengen, kalau kalian pengen bekerja di luar negeri atau bekerja, S3 di Hong Kong ini sama dengan juga bekerja pada akhirnya ya. Tapi dapat bonus berupa award gitu ya. Kalau saya gantian, saya kan dulu kan sudah bekerja. Yang saya butuhkan kan gelarnya dan ilmunya gitu ya.
Maka kalau misalnya bisa nabung itu bonus. Kalau kalian pengen bekerja, seben maka kalian dapat gaji itu. Dan kalau misalnya nabung sih bisa. Kirim ke Indonesia bisa gampang. Setiap bulan pun bisa. Kalau saya sih saya nabung, ketika sudah ngumpul berapa, saya pindah ke tabungan Indonesia. Gitu dulu. Eh, sekedar informasi, kalau di sini kan nabung kira-kira bisa 5.000 sampai 6.000 Hong Kong dolar. 10 sampai 12 juta. Itu gaji yang bisa ditabung ini mah itu setara dengan gaji pekerja migran Indonesia selama 1 bulan. Makanya di sana itu sebenarnya saya anu ya termasuk yang salut dengan mbak-mbak PMI yang bekerja di Hong Kong gitu ya. Sudah jauh dari rumah, gajinya di Indonesia kelihatan besar sih, 9 sampai 10. Ini pendapat subjektif saya, bisa salah. Tapi apa gajinya itu kalau dibandingkan dengan mahasiswa, beasiswa, itu ya Kak, masih besaran mahasiswa ya. Ya semoga nanti pemerintah atau kondisi Indonesia lebih baik sehingga tidak perlu ada TKW, TKI. Sekarang sudah istilahnya bukan itu ya, PMI gitu. Sehingga bisa lebih nyaman tinggal dan bekerja di Indonesia. Ini curhatan orang yang bekerja di sana itu, saya sampaikan, apakah nyaman Pak, santai Pak bekerja di Hong Kong atau S3 di Hong Kong? Namanya S3 di mana-mana itu tidak santai. Coba saja jika tidak percaya, lihat ekspresi Irma. Irma kan S3 di sini santai kah Irma? Santai Pak, tapi jawabnya sambil halus dodo gitu ya. Di mana-mana itu bekerja perlu rajin, work hard. Ya itu, pinter itu perlu, tapi bukan menjadi yang utama kadang. Aplikasi deadline tadi. Yang penting itu mau belajar dan bekerja keras. Ketika saya di Hong Kong dulu, pembimbing saya bilang, Wahyu, enggak apa-apa. Karena saya kan dulu orang pertama dari Indonesia yang di SEE gitu ya. Aduh, ini gimana? Ini yang lainnya kan dari Cina, apa kampusnya dari kampus Tianjin, terus namanya apa itu? Tsinghua, tinggi-tinggi ya. Ini dari ITS. Ini gimana nih? Walaupun nilainya A, tapi A-nya gimana? Apakah A-nya sama dengan A di Tsinghua gitu? Tidak tahu. Jadi dulu ngasih taunya gini, pembimbing saya. Beliau sangat bijak sekali dan saya appreciate itu. Wahyu di sini yang penting mau belajar dan bekerja keras. Ya sudah, pokoknya kan itu yang dipegang ya, belajar dan bekerja keras. Ternyata outputnya juga bagus juga, ya karena menurut saya sih dari segi akademik dan kemampuan mahasiswa kita itu bisa lah bersaing. Karena saya sudah berapa kali 3 tahun saya jadi teaching assistant ngajari mahasiswa-mahasiswa Hong Kong. Saya yakin kita tidak kalah kok. Cuma kesempatan masih kurang gitu aja ya. Di sana kalau Hong Kong S3-nya gimana? Apakah perlu ada mata kuliah wajib yang perlu diambil? Ada. Langsung wis. Satu SKS, satu dua SKS, saya lupa. Itu adalah mata kuliah yang tadi menjadi syarat untuk ambil beasiswa. Teaching, first step. Jadi diajari cara mengajar. Karena kita kan di semester pertama itu diminta untuk mengambil mata kuliah wajib cara mengajar. Jadi kalau saya dulu dosen, terus di sana ngambil mata kuliah itu ya semacam nostalgia. Wah, saya dulu ikut pekerti namanya kalau mau jadi dosen. Ya persis bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengatasi mahasiswa dan sebagainya. Terus kemudian di spesifiknya ada juga mata kuliah wajib di SEE. Kalau tadi mata kuliah mengajar itu di seluruh CTU harus ambil mahasiswa S3. Kalau di sini ini skill for scientist, ini mata kuliah umum ya di SEE ya misalnya mungkin metode penelitian atau filsafat ilmu gitu loh kalau di ITS. Kalau di kimia ini skill for scientist dan ini data analysis in environmental application wajib ini. Jadi kita di sini belajar statistika untuk aplikasi lingkungan. Walah dulu ketemu mirip versi advance dari chemometric wes karena saya mikir-mikir gitu. Kalau di ITS kan kita kan ada PMS, sekarang masih ada apa enggak ya? Bukan pramenstruasi. PMS itu pengantar metode statistika. Pengantar metode statistika. Dulu ada, sekarang nggak tahu. Terus kemudian mungkin sudah diganti di kurikulum baru chemometric. Ini versi advance dari chemometric. Lalu sebenarnya kalau saya tidak lupa, mungkin 14 sampai 16 SKS perkuliahan.
yang lainnya adalah mata kuliah wajib, pilih-pilihan. Tapi pilihan itu ada mata kuliah wajib setiap bidang. Misalnya kalau di anorganik ada USA gitu, unsur senyawa anorganik, maka di sini di energi ada nanotechnology for environment application, misalnya gitu. Bisa dilihat di website ini, daftar mata kuliahnya nanti. Saya masih punya juga kalau di bidang energi saya masih punya slide-slide dan sebagainya. Kalau mau dilalah nanti mau ke Hong Kong, ya saya kasih, bolehlah. Biar bisa belajar duluan. Biasanya dosennya update dan sudah sih. Wah, sudah selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak, beneran. Ada pertanyaan? Tak hitung sampai 5 ya, 10 ya. Kalau sudah, kita bisa tutup ya. Tuh, dua. Ya, permisi Pak Wahyu. Ya, Ya, saya mau nanya aja tentang yang mana tadi siapa? itu saya sambil ya saya Oh, Hamdan Hamdan Ihsan. Ihsan. Ah, Ya. Ya, tadi itu saya sambil nyetir dengerinnya. ah. Jadi mungkin saya ada yang miss. Kalau yang miss mohon maaf. Ya, Kalau nggak salah tadi sempat ada mention tentang semacam exchange gitu ya, Pak, ke sana. Nah, ah. itu senarionya apakah apakah udah sempat dijelaskan tentang kalau misalnya exchange gitu. Jadi misal Hmm. saya sekarang yang lagi S2 mau ke sana mungkin ya cuman 1-2 bulan gitu. Terus pulang Ah, lagi. itu ada skemanya, tapi memang belum saya jelaskan di sini. Dan itu nanti mungkin yang akan lebih jelas didetailkan pada saat datang ke FSAD. Karena gini, idenya ada dan disetujui, tapi tentang teknisnya akan seperti apa itu justru yang akan didiskusikan waktu kunjungan ke ITS ini. Realnya kalau kita yang ada di kimia, eh, mungkin kita akan diskusi dengan kalau exchange itu kan harus ada laboratorium mana yang akan dituju. Di sana setiap laboratorium itu dikepalai oleh satu profesor, gitu ya. Jadi misalnya Hamdan Ihsan ini mau exchange ke laboratorium A misalnya, maka sudah harus mendapatkan persetujuan dari dua pembimbing. Misalnya Hamdan ini Pak Trianda atau Pak Hamzah atau Bu Nurul, ya dengan misalnya yang ada di sana siapa, nanti akan diatur teknisnya. Tapi secara teknis saya rasa akan bisa terhandle karena di sana sudah berkali-kali ketika saya pun di sana banyak mahasiswa yang exchange ke CTU gitu ya. Biasanya ikut ngelab-ngelab gitu bisa. Jadi memang untuk teknisnya untuk saat ini saya belum bisa jawab ya karena itu sangat langsung sangat administratif karena yang penting oh ada kesepakatan atau deal antara dua pembimbing maka itu nanti bisa diproses. Deal itu juga termasuk yang harus dipikirkan pembiayaannya apakah dari CTU atau dari Hong Kong dan sebagainya itu nanti menjadi ranah si pembimbing untuk mendiskusikan itu. Sehingga kalau dari ranah mahasiswa exchange itu perlu campur tangan pembimbingnya gitu ya. Oh iya, baik Pak Wahyu, terima kasih Oke, infonya. ada pertanyaan yang lain kah? Oke, Cilinta, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Eh, jadi, jadi Pak, kalau misalkan saya sudah tahu mau ke profesor siapa untuk Ah, S2-nya, apakah perlu sebelum mendaftar buat yang di CV-nya itu kita perlu ngotak dulu profesornya atau daftar aja dulu, Pak? ah, untuk exchange, kalau menurut untuk pendaftaran yang di website tadi itu untuk pendaftaran PSD enrollment admission ya. Sementara untuk exchange itu biasanya akan langsung didiskusikan ketika face to face. Jadi misalnya gini, karena nanti delegasi Siti yang akan ke ITS itu yang akan menjadi penjembatan antara kita dengan profesor yang di sana. Misalnya gitu ya. Misalnya nih, Cirinta, di sini saya pengen ke Profesor A. Kebetulan dia tidak apa namanya
tidak bisa, tidak datang ke sini, maka ya bisalah dikontak dulu profesornya, terus kemudian ketika hari Rabu tanggal 19 nanti, lebih baik juga berdiskonsultasi dengan sudah disampaikan ke pembimbingnya untuk datang dan diskusi lebih lanjut terkait dengan terkait dengan exchange ini dengan delegasi yang ada di CTU. Karena nanti delegasi yang datang ke CTU itu bertugas atau apa ya, berperan untuk memuluskan atau menjembatani proses-proses kolaborasi kita gitu loh. Ya kan tidak mungkin semuanya akan datang ke sini. Nah, jadi poinnya kalau misalnya kita buat summary, yang pertama kalau misalnya sudah ada prospektif profesor yang pengen diajak untuk exchange, silahkan dihubungi. Terus, tapi setelah itu juga saya sarankan juga tentu kan kalau menghubungi profesor berkonsultasi dengan pembimbingnya Cininta ya. Nah, Cininta nanti bisa ikut sesi diskusi dan kolaborasi khususnya jika akan lebih baik jika pembimbingnya juga datang sehingga bisa apa namanya berdiskusi langsung untuk minta tanda kutip nitipkan Pak ini nanti saya sudah menghubungi dan kemudian sudah diterima mohon teknisnya akan seperti apa dibantu istilahnya seperti itu loh toh itu kan nanti yang pengelolaannya kan ada pada level Dean itu kalau Dean di sana sebenarnya kan fakultas ya tapi kalau di sini Dean di sana tugas dan tupoksinya itu mirip seperti kadep kalau di Departemen Kimia yang harus langsung urusi. Begitu. Oh, baik Pak, berarti kalau misalkan untuk yang pendaftaran di CPU ini, berarti nanti untuk yang hari Rabu itu saya daftar dulu untuk apa walk-in interviewnya terlebih dahulu, terus baru untuk daftar yang di websitenya untuk S3-nya itu, gitu kan? Oh, Atau sebentar, sebentar gini. Kalau misalnya hanya untuk exchange, tidak perlu mendaftar untuk anu, tidak perlu mendaftar ini apa apa? namanya? Bukan exchange Pak. Apa? Maksud Oh, saya bukan untuk exchange-nya. maaf, maaf, maaf. Jadi Cininta mau mendaftar untuk yang apa? Saya tak sambil buka sesuatu ya. Untuk PSG-nya Pak. Apa? Untuk PSD. PSG-nya. Oh, 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 oh. Oke, oke. Sebentar. Saya tak lihat. Bentar ya. Tak buka file biar tidak pusing saya. Bingung, bingung. Nah, sebentar ya. Eh, ini mohon bagi yang mendaftar nanti menginformasikan ke saya. Gini, gini. Jadi bisa dilihat ini ya, Dininta ya. Ya bisa Pak. Eh, sebenarnya gini, kalau misalnya mau mendaftar di SEE-nya, itu perlu mendaftar, apalagi PSD-nya gitu ya, itu perlu daftar di sini tadi, Dininta. Ini nanti a- akan diminta untuk interview yang sudah mendaftar ya. Cininta ini KM lab lab anu ya, lab kimia ya, Departemen Kimia ya. Iya Pak. Ingat saya. Nah, terus kemudian jadi admission ini yang nanti kalau buka ini semacam Google Form gitu loh ya. Nanti nanti akan ada CV, motivation letter dan sebagainya. Ya sudah daftar saja. Karena kalau sudah daftar ini ya perlu untuk datang pada saat hari Rabu nanti untuk interview, gitu ya. Nanti kalau mau tanya apakah Cininta tertarik untuk mendaftar kah? Nah, halo, aduh, halo, 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 bisa dengar suara Iya saya? bisa Pak. Bisa. Sudah bisa. Nah, kalau misalnya mau mendaftar admission, ya mendaftar via sini ya. Terus kemudian mohon datang pada saat tanggal 19 nanti gitu. Nah, pada saat 19 nanti itu yang tentu kalau sudah daftar admission akan interview. Tapi kalau misalnya mau penjajakan sekaligus exchange gitu, ya boleh. Sebenarnya kalau misalnya sudah siap, bahkan September 2025 pun sudah bisa ada admission.
Cininta sudah lulus S2 kah? Sudah Kak. Oh ya, ya bisa jadi pertimbangan. Tapi mohon, kalau misalnya mau bagi siapapun, khususnya lab KM ini, tak wajibkan yang ini, yang di grup saya. Tolong ikut pada hari Rabu nanti ya. Tapi untuk hari Rabu nanti pada saat ikut, tolong daftar. Daftar di mana ya? Ini, ITS ACD SII CTU. Kenapa? Ya ini untuk saya tahu berapa jumlah yang akan datang pada saat interview, pada saat sesi ini, sesi pagi, ya untuk menghitung kapasitas kelas dan juga untuk menghitung konsumsinya, misalnya gitu ya. Yang tidak ikut admission pun juga daftar di sini. Misalnya Irma nih, Pak saya pengen daftar, pengen nonton-nonton, nanti siapa tahu saya bisa exchange ke sana atau postdoc di sana. Daftar aja Irma, daftar di sini ya, nanti biar dihitung konsumsinya. Terus kemudian bagi yang tidak mau daftar admission ya tidak perlu daftar ini, tapi misalnya Cininta mau daftar ya di sini gitu. Daftar yang admission ini. Ada pertanyaan lain kah? Sudah menjawab atau belum Cininta? Sudah Pak. Sudah. Terima Oke. kasih Pak. Saya sarankan mohon kalau misalnya mendaftar ya diusahakan sebelum 4 Februari. Tapi kalau misalnya di atas itu tadi menghubungi saya, ya kita usahakan tetap diterima lah pendaftarannya. Gitu ya. Ada pertanyaan yang lain kah? Kalau tidak, kita bisa akhiri ya. Kalau ada pertanyaan terkait apapun, bisa WA ke saya. Mungkin yang di sini sudah tahu nomor WA saya, malah mungkin sudah sering saya teror ya. Bisa di-share juga informasi ini ke teman-temannya. Terima kasih. Maaf, ini nanti mungkin videonya rekamannya akan saya upload di laboratorium KME dulu lah, karena di kimia YouTube-nya belum tahu saya. Eh, buka suara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum.